Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga akibat sopir ngantuk, 2 truk kontainer bertabrakan di Jalan Raya Serang, Jakarta. Polres Bandara Soekarno-Hatta membekuk komplotan pelaku perdagangan orang. Demo tambang pasir di Lebak ricuh, pengusaha lepaskan anjing. Dua truk kontainer yang sedang melaju di Jalan Raya Serang, Jakarta mengalami kecelakaan tepatnya di Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Polisi dibantu warga mengalami kesulitan saat mengevakuasi sopir truk yang terjepit di kabin truk. Dua truk kontainer yang terlibat kecelakaan sedang tidak membawa muatan. Keduanya melaju dari arah berlawanan. Saat melintasi lokasi tabrakan, sopir truk yang melaju dari arah Serang diduga mengantuk hingga hilang kendali dan masuk jalur kanan menabrak truk kontainer dari arah berlawanan. Benturan yang keras membuat kabin truk depan hancur. Nahas sopir truk dari arah Serang terjepit hingga mengalami luka berat. Sopir meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Derajat Prawira Negara Kota Serang. Serang, mau ke Tangerang. Terus dia ngebut apa gimana? Ngebut, dia keluar jalur, Pak. Keluar jalur? Ya. Kalau yang dari arah Tangerang, yang mobil mana? Yang dari arah Tangerang. Iya. Oh, kalau dari arah Serang. Oh, Serang. Oh. Dia ngantuk keluar jalur. Diduga apa tuh? Ngantuk? Iya, ngantuk. Itu kecepatannya tinggi apa gimana? Tinggi dia juga, saya lagi kecepatan kira-kira ada 30. 30. Kawannya itu hancur ya? Hancur, Pak. Parah dia. Untuk kejadian bertabrakan depan dengan depan, untuk korban 1 luka berat dan 2 orang luka ringan. Kalau mobil itu dari arah mana ke mana? Kalau untuk kontainer tronton yang 1 bersama dari arah Cikande ke arah Serang, dan untuk tronton yang satunya juga berlawanan arah Serang ke arah Cikande. Akibat kecelakaan tersebut, lalu lintas sempat mengalami kemacetan panjang. Kedua truk kontainer yang terlibat kecelakaan lalu lintas selanjutnya dibawa ke Satlantas Polres Serang untuk penyelidikan lebih lanjut. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Anggota Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta Kota Tangerang menangkap 11 pelaku tindak pidana perdagangan orang dan pengiriman calon pekerja migran ilegal. Para tersangka ini ditangkap saat akan memberangkatkan korbannya melalui Bandara Soekarno-Hatta. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, para pelaku merekrut para korbannya melalui media sosial. Para pelaku memiliki peran yang berbeda-beda, mulai dari merekrut calon pekerja migran Indonesia atau PMI melalui media sosial, mengurus paspor, pemesanan tiket dan visa hingga mengantar langsung ke bandara. Dari 1 orang yang dikirim, mereka mendapatkan keuntungan sebesar 4 hingga 7 juta rupiah. Modus yang ditawarkan pelaku yakni dengan menjanjikan gaji besar. Selama periode Maret hingga Juli 2025, polisi menggagalkan sejumlah upaya pengiriman calon pekerja migran Indonesia yang diduga akan dikirim secara non-prosedural ke berbagai negara tujuan seperti Qatar, Dubai, Kamboja, Yunani, hingga Abu Dhabi. Polisi juga menyita barang bukti seperti paspor, visa, boarding pass, bukti pemesanan hotel, hingga puluhan unit telepon genggam yang digunakan untuk keperluan rekrutmen. Saat ini polisi masih mengejar 16 pelaku lainnya yang telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Tersangka-tersangka yang saat ini sedang atau masih menjalani penahanan di rutan Polres Bandara Soekarno-Hatta. Jadi ada beberapa modus yang dilakukan oleh para tersangka. Salah satu modus yang kita dapatkan dari tersangka adalah dengan menggunakan media sosial untuk mencari ataupun merekrut warga negara atau masyarakat Indonesia untuk diberangkatkan bekerja ke luar negeri. Tentu dengan penyampaian melalui media sosial adalah
informasi tentang besaran gaji yang cukup besar sehingga membuat masyarakat tergiur. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga 15 miliar rupiah. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Anggota Polisi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Serang menangkap pelaku pencabulan anak di bawah umur. Korban merupakan anak dari pacar pelaku. Tersangka ditangkap saat sedang berjualan bakso. Polisi menangkap pelaku setelah mendapat laporan dari nenek korban. Meski sempat membantah, pelaku akhirnya mengaku mencabuli korban. Korban yang masih duduk di kelas 2 sekolah dasar menangis usai dicabuli pacar ibunya. Pencabulan dilakukan di rumah nenek korban saat keadaan sepi. Korban yang ditinggal ibunya bekerja di Arab Saudi, lalu menceritakan kepada neneknya. Tidak terima cucunya diruda paksa, keluarga korban lalu melaporkannya ke Polres Serang. Kejadiannya di bulan Juni 2025, korban disetubui oleh pelaku. Nah, kemudian si keluarga korban melaporkan ke Polres Serang bahwa si korban AA ini telah diperlakukan atau disetubui oleh si pelaku. Kemudian kita bergerak cepat, kita lakukan penyelidikan dan kita lakukan penangkapan terhadap pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.